Ibu tidak ingin menyaksikan kalian berhadapan dengan saudara sepupu kalian sendiri. Tapi Ibu, pergilah. Kalau kalian sudah memenangkan pertandingan itu, jemputlah Ibu. Masih ada kesempatan terbuka untuk menghalangi Arjuna tiba di Hastinapura. Hingga matahari tenggelam di hari Sani sekarang. Jangan terkecoh dengan pandangan kasat mata. Lihatlah dengan mata batin kalian. Pertandingan dimulai. Saya persilahkan kepada seluruh satria yang hadir di sini untuk memulai pertandingan. Kenapa Putra Pandu belum juga datang? Sekarang giliran kalian berdua untuk menyelesaikannya. Kembalikan gajah itu ke tempat semula. Lakukanlah sekarang, ya. Maafkan aku, Maharsi Bisma. Kalau aku tidak memilih Pandawa. Sudah tidak ada lagi yang akan mengikuti pertandingan. Dan aku mohon, tutup saja pertandingan ini, Maharsi Bisma. Tidak. Pertandingan ini harus diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada. Panahnya mampu menembus salangan dan tepat pada sasaran. Pasti ada hubungannya dengan Begawan Parasurama. Sebentar lagi, kesaktian dia akan menandingi kesaktian cucu-cucu kesayanganmu, Maharsi Bisma. Kang Mas Yudhistira, tunggu apa lagi Kang Mas? Sekarang juga putuskan siapa pemenangnya. Dimas, Kang Mas belum bisa memutuskan siapa pemenangnya. Mereka membidik sama baiknya. Raden, apanya yang sulit? Kita lihat, panah siapa yang masih menancap, itulah pemenangnya, Raden. Mohon ampun Gusti Patih. Jika saya mendapat giliran pertama, maka anak panah Raden Arjuna lah yang akan membelah anak panah saya. Bodoh! Kenapa karena malah menolak pendapatku? Benar-benar tidak bisa diajak kerjasama. Eyang Bisma, Guru Dorna, mereka berdua sama berimbang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Kalau begitu, kita adakan saja pertandingan ulang. Biar kita semua tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Benar, Raden. Mengapa Raden Yudhistira terburu-buru menutup pertandingan? Lanjutkan saja sampai menemukan siapa yang layak menjadi pemenang, Raden. Sangkuni, bukankah kau sendiri yang menekankan agar waktu pertandingan dibatasi? Sial! Dia membalikan kata-kataku di Balairung tempo hari. Benar, Paman. Peraturan yang sudah kita sepakati harus kita taati. Tunggu, Raden. Peraturan memang menyatakan demikian. Tapi pertandingan harus ada pemenangnya, Raden. Arjuna, lebih baik kamu mundur sebelum perang. Usah sana, jaga mulut. Kami anak Pandu tidak pernah takut dengan siapapun. Diam kamu Bima, akulah lawanmu. Duryodhana, Bima, hentikan.
Tidak pantas bangsawan bertikai di depan rakyatnya. Tapi Eyang, Bima mau menyerang adikku. Kamas, kalau Kamas tidak terima, suruh adikmu ini untuk menjaga sikap. Hentikan. Mana mungkin pertandingan ditutup kalau tidak ada pemenangnya? Mohon petunjuk Wak Prabu, agar dapat ditentukan siapa yang paling berhak menjadi pemenangnya. Cukup. Cukup. Sudah malam. Pertandingan ini tidak mungkin dilanjutkan kembali. Kita bahas permasalahan ini di Balero. Sendiko dawuh, Wak Prabu. Lihat, ada Doro Putri. Jangan-jangan Doro Putri perlu bantuan. Ayo kita bantu. Ayo. Maaf, Doro. Maaf, Doro. Doro, apakah Doro perlu bantuan? Kelihatannya Doro sedang mencari sesuatu. Benar, Paman. Apakah Paman mengenal nama Permadi? Maaf, Doro. Di Pangombakan ini tidak ada nama itu. Kenapa tidak ada yang tahu? Jangan-jangan nama itu hanya nama samaran, seperti namaku. Paman, aku tidak memerlukan bantuan. Permisi. Sudah 2 kali kau tidak bayar upeti. Maaf, beri saya kesempatan. Setelah 1 sasi, akan saya bayar 2 kali lipat. Tidak bisa. Rupanya di sini masih terjadi pemerasan. Hentikan! Rupanya masih ada pemeras seperti kalian. Berani sekali kamu. Rupanya mau jadi pahlawan. Ayo, hajar dia. Aku sudah teriak untuk mengeluarkan ilmu alunan padi. Tapi kenapa mereka tidak jatuh seperti aku merontokkan buah kelapa? Ayo Kamas, kita hentikan. Kamas, agar tidak melukai, kita dorong saja dengan ajian kita. Baiklah, Dimas. Cepat pergi dari sini. Dan jangan ganggu Nyi Sanak ini. Berani sekali kau membokong kami. Maaf, Doro Putri. Sebaiknya Doro Putri tinggalkan tempat ini. Di sini banyak orang-orang jahat, Doro. Tidak, Paman. Aku harus tetap menolong pedagang itu dari kerusakan yang lebih besar. Tidak ada yang harus dikhawatirkan, Doro. Raden Nakula dan Raden Sadewa pasti bisa mengusir mereka. Siapa mereka, Paman? Adik bungsu Pandawa. Luar biasa. Mereka sangat hebat, Paman. Masih ada yang lebih hebat dari mereka, Doro. Doro akan lebih terkagum-kagum kalau melihat ketangkasan Raden Arjuna. Paman berkata seperti itu karena Paman belum mengenal Raden Permadi. Tentu dia kekasih Doro. Bukan Paman. Dia seorang ksatria. Perkataannya lembut,
Dan dia tidak ingin membahas orang yang tidak ada di sini. Terima kasih atas bantuan Raden. Sama-sama Paman. Kang Mas, mari kita pulang. Tidak disangka ya Pak ternyata anak kita bisa kepanggil untuk ikut tanding memanah. Bahkan bisa bersaing dengan Raden Arjuna. Tapi aku ragu, Bu. Ragu? Pak ragu? Iya. Ragu kenapa Pak Aku meragukan sikap Raden Duryudana yang menjadikan putra kita hanya sebatas sahabatnya. Apalagi Patih Sengkuni yang belum setuju putra kita menjadi prajurit istana. Artinya putra kita masih golongan sudra, Bu. Jangan-jangan habis manis sepadi buah. Sahabatku Karna, aku sengaja mengundangmu ke sini sambil menunggu jawaban siapa pemenang. Terima kasih, Raden. Sesungguhnya semua ini tidak perlu. Saya tidak pantas mendapatkan kehormatan seperti ini, Raden. Karena tentu saja pantas. Bahkan sangat pantas. Dan kamu berhak mendapatkan kehormatan dariku. Juga dari adik-adikku. Raden, sayalah yang harusnya menyampaikan hormat saya kepada Raden. Karena hari ini kamu telah menyelamatkan kami semua dari rasa malu. Terima kasih Karna. Dengar adik-adikku, mulai saat ini kalian semua harus menghormati sahabatku Karna. Seperti kalian semua menghormati Kang Masmu ini. Nyun ngapunten Raden, jangan seperti ini. Saya ini adalah seorang sudra. Rasanya tidak pantas jika saya menerima penghormatan dari seorang bangsawan seperti Raden. Dimas, pesan dari seorang ibu tidaklah pernah salah. Karenanya Kanjeng Ibu meminta Kang Mas untuk menjaga keselamatannya. Namun yang terpenting, Dimas, kita harus menjaga kehormatan kita. Dimas, turut sertanya pemuda itu, Kang Mas akui
pemuda itu berjiwa kesatria. Mereka membidik sama baiknya. Raden, apanya yang sulit? Kita lihat. Panah siapa yang masih menancap, itulah pemenangnya, Raden. Mohon ampun Gusti Patih. Jika saya mendapat giliran pertama, maka anak panah Raden Arjuna lah yang akan membelah anak panah saya. Terima kasih Kang Mas. Kang Mas sudah menjaga dan mengingatkan tanggung jawabku. Mohon maaf, Raka Prabu. Tapi membiarkan pertandingan yang belum selesai, itu sama artinya membiarkan api di dalam sekam, Raka Prabu. Dimas Sengkuni, apa maksudmu dengan api dalam sekam? Kang Mas Arya Widura, bukankah Kang Mas melihat dengan mata kepala sendiri kalau Raden Bima dan Raden Duryudana nyaris baku hantam? Jika keadaan ini tidak segera diatasi, aku khawatir mereka akan menyangkal siapa pemenangnya. Dan akibatnya, perselisihan baru akan muncul di antara mereka. Apa yang dikatakan Sangkuni ada benarnya. Tapi tampak ada tujuan lain di balik semua itu. Maharsi dan Resi Guru, bagaimana menurut pendapat Resi berdua? Nanda Prabu, saya berharap Nanda Prabu mau membuka kembali pertandingan itu. Tentu ada peraturan pertandingan yang perlu diubah. Hamba sependapat dengan Maharsi Bisma. Tapi bukankah kita semua sudah menyepakati bahwa pertandingan itu diakhiri hari ini? Dan sabda Pandito Ratu, tan kena wolawa. Mohon maaf, Raka Prabu. Ya, benar sekali apa yang Raka Prabu katakan, sangat benar sekali. Ucapan seorang raja tidak boleh bergonta-ganti sekehendak hati. Tapi peraturan bisa dirubah dan undang-undang bisa diperbaiki. Jika untuk bertujuan demi kebaikan Raka Prabu. Baiklah, aku sepakat. Pertandingan akan dilanjutkan kembali untuk menentukan siapa di antara mereka yang layak menjadi pemenang. Bagus, bagus. Aku yakin karena akan mampu mengalahkan Arjuna. Maharsi Bisma, jurus yang dia peragakan adalah jurus panah Begawan Parasurama. Benar. Jurus panah Begawan Parasurama. Yang jadi pertanyaanku adalah, dari mana dia bisa menguasai jurus itu? Akan saya selidiki, Maharsi. Dengan restu Maharsi, saya pamit. Jika benar dia menguasai ilmu itu, cucuku bisa kalah. Dan jika itu terjadi, upaya memanggil Pandawa ke Hastinapura akan sia-sia.
Ini kisah pahlawan anak manusia yang melawan angkara murka. Kenapa hatiku selalu gelisah setiap mengingat putra-putraku? Sebenarnya, apa yang mereka alami di Hastinapura? Dewata Agung, lindungilah mereka. Jauhkanlah dari segala mara bahaya. Jangan mencemaskan berlebihan. Kanda. Seorang ibu tentu saja mencemaskan putra-putranya yang tidak berada di sampingnya, Kanda. Dinda, tidakkah terfikir olehmu? Kegelisahan yang kau tunjukkan telah membuat putra-putramu yang lain bersedih. Maksud Kanda, Nakula dan Sadewa? Sebenarnya, mereka ingin menghiburmu, tapi tidak tahu cara untuk mengusir kegelisahan. Mereka tidak lahir dari rahimmu, tapi mereka sangat mencintaimu, seperti ibunya sendiri. Di mana mereka, Kanda? Seharian ini Kanjeng Ibu terus saja gelisah. Tampak murung. Aku khawatir Kanjeng Ibu jatuh sakit, Kang Mas. Aku pun cemas, Dimas. Tapi apa mau dikata? Mungkin kehadiran kita tidak cukup untuk menenangkan hati Kanjeng Ibu. Tentu saja berbeda, Kang Mas. Bagaimanapun, kita bukanlah anak-anak yang lahir dari rahimnya. Ampun Dewata aku terlalu memikirkan anak-anakku yang jauh, sedangkan yang dekat justru aku abaikan. Putraku, Nakula, Sadewa, kalian belum tidur? Kami... Ibu tahu, kalian mencemaskan ibu kan? Walaupun ibu tidak pernah mengandung kalian, tapi ibu mencintai kalian seperti putra ibu sendiri. Pandawa 5 adalah satu. Maafkan kami, Kanjeng Ibu.
Iya juga, Gen. Keponakanku, keputusan Paman Desa Rastra bahwa pertandingan tetap akan dilanjutkan. Dimas, kami semua percaya padamu. Dan kami yakin Dimas pasti bisa menjaga martabat keluarga. Iya, Kang Mas. Sekarang beristirahatlah. Kang Mas, aku masih ingin di sini. Mari, Pak. Sahabatku Karman, bertarunglah untukku. Bertarunglah atas namaku. Dan kalahkan Arjuna. Amanat Raden akan saya laksanakan. Terima kasih, terima kasih. Sekarang, kamu pulanglah. Persiapkan dirimu baik-baik. Jika kamu memenangkan pertandingan, keinginanmu menjadi seorang prajurit Hastinapura pasti akan terwujud. Terima kasih Gustipati. Sama-sama. Saya mohon pamit. Keponakanku, keponakanku. Aku sangat senang sekali keponakanku. Ya, kamu benar. Menjinakkan harimau buas bukan dengan kekuatan keponakanku, bukan. Tetapi dengan perlakuan baik. Memberi makan apa yang dia butuhkan, keponakanku. Sepertinya ada orang yang mengikuti aku. Siapa Kisan? Kisana, kembalikan lencanaku. Tenaganya luar biasa. Rupanya dia memiliki aji bayangan pencabut sukma. Kemampuan anak muda itu sudah bisa aku duga.
besar kemungkinan dia bisa mengalahkan cucuku Arjuna. Kembalikan lencanaku. Tenaganya luar biasa. Rupanya dia memiliki aji bayangan tercabut sukma. Tidak salah lagi. Dari jurusmu, aku kenal siapa gurumu. Kalau dugaanmu benar, berarti kau orang yang berilmu tinggi. Tapi aku tidak yakin. Karena orang yang berilmu tinggi, hampir tidak ada yang sesumbar. Seperti dia tahu semuanya. Sekarang, kembalikan lencana itu. Tidak semudah itu. Cukup. Katakan, dari mana kamu mempelajari jurus-jurus itu? Tidak ada kewajibanku mengatakan kepada orang yang belum aku kenal. Residurna. Ya, aku Residurna. Aku Karna. Orang yang dulu pernah memohon menjadi muridmu. Tetapi kau tolak. Karena aku kaum sutra. Aku mohon Resi, mau mengantar putraku sebagai murid. Resi, saya berjanji akan berbakti, mengabdi, dan setia pada Resi. Maafkan aku, Adirata. Aku tidak bisa mengangkat putramu menjadi muridku. Kenapa para Kurawa dan Pandawa, bahkan para Satria, bisa menjadi murid? Kenapa anakku tidak? Mereka berbeda dengan putramu, Adirata. Mereka adalah putra-putra bangsawan Hastinapura. Jadi Resi menolak putraku hanya karena kami orang sutra. Ya, aku ingat. Namun, kau belum menjelaskan siapa nama guru. Sedangkan aku sudah memperkenalkan diriku. Seingatku aku tidak pernah berjanji, Resi. Baik, aku akan berikan rencana. Asal kau jelaskan siapa nama guru. Rencana itu milik orang lain. Sedangkan nama guru tidak perlu aku tutupi. Kedua-duanya kenyataan yang harus aku akui. Baiklah. Nama guruku adalah Begawan Parasurawa. Tidak mungkin. Itulah kenyataannya. Sekarang, mohon penuhi janji Resi. Kembalikan lencana itu. Tapi, kenapa Resi? Bukankah seorang kesatria, apalagi setingkat Resi, tentu tidak akan menguasai barang yang bukan miliknya? Anak ini benar-benar cerdas. Baik, ini
Terima kasih, Resi. Aku permisi. Walau dia golongan sudra, perilakunya melebihi golongan kesatria. Pertandingan apakah harus aku hentikan? Jika karena yang menang, tentu aku tidak bisa memanfaatkan keahliannya untuk tujuanku menghancurkan Drupada. Aku masih memiliki kesempatan. Eyang, cucuku, menang dan kalah dalam pertandingan hanyalah julukan yang dibanggakan. Tapi dalam jiwa seorang kesatria harus dapat menerima kekalahan. Harapan saudara-saudaramu yang pikir hanya untuk kehormatan. Terima kasih, Eyang. Pertandingan dua ksatria sebentar lagi akan dimulai. Benar, Kang Mas Prabu. Suaramu bergetar, Dimas. Apakah ada sesuatu yang meragukan hatimu? Bukan hanya aku, tapi kemampuan anak muda itu sudah bisa aku duga. Besar kemungkinan dia bisa mengalahkan cucuku Arjuna. Kalau itu terjadi, berarti itu sudah kehendak Dewata yang agung. Apa benar kau yang meminjamkan lencana keprajuritanmu kepada Karna? Benar. Karena saya melihat dia sangat mumpuni layak menjadi prajurit istana. Siapa yang memberikan perintah? Pati Sempurna. Sekarang, ambil kembali lencana itu. Paling tidak besok, aku sudah melihat lencana itu berada di tanganmu. Tapi siapa ke sana? Apa kau tetap tidak mau menuruti perintahku? Baiklah. Akan aku minta kembali. Tapi bagaimana kalau Karna menolak untuk menyerahkan lencana itu? Hamba tidak sanggup menghadapi jika Karna melawan. Jika dia melawan, katakan, bukankah orang terhormat harus menyerahkan kembali jika diminta oleh pemiliknya?
Baik. Sekarang, pergi. Benarkah kau tidak ingin Romo dan Mbok menyaksikan kamu bertanding, Ger? Romo, cukup restu Romo dan Mbok saja yang saya butuhkan. Karena Paman, aku datang untuk meminta lencana yang pernah aku berikan kepadamu. Maaf Tuhan, bukankah tanpa lencana itu Karna tidak bisa ikut pertandingan? Maaf Paman, tentu kalau Karna masih ingat, aku meminjamkan lencana itu hanya untuk mendaftarkan menjadi prajurit. Jadi bukan untuk mengikuti pertandingan. Karena bukankah orang terhormat harus menyerahkan kembali jika diminta oleh pemiliknya? Anakku, jangan dikembalikan dulu lencana itu. tidak, Boy. Lencana ini bukan milikku. Sudah seharusnya aku kembalikan saat diminta oleh pemiliknya. Aku putramu Duryudana. Sembah sujud di hadapan Ayahanda Prabu. Wak Prabu, Eyang Resi, saya mohon izin untuk membuka pertandingan. Silakan Yudhistira. Raden Arjuna, karena dalam peraturan pertandingan tidak diizinkan menggunakan kesaktian. Dan jika dalam pertandingan memanah, hasilnya sama-sama sempurna, maka pertandingan akan ditambah dan pertandingan dinyatakan tidak ada pemenang manakala matahari terbenam. Raden Arjuna, karena saya minta untuk mempersiapkan diri. Mohon ampun Gusti Prabu. Saya mengundurkan diri. Karena apa yang sedang terjadi dengan ucapanmu? Mohon ampun Gusti Patih. Hamba tidak akan bertanding. Karena saat ini hamba adalah seorang sudra yang tidak patut turut serta dalam gelar pertandingan ini. Karena bukankah kamu mempunyai lencana keprajuritan? Hamba telah mengembalikannya karena diminta pemiliknya. Kau menepati kata-kata mengembalikan barang yang bukan milikmu. Siapa yang sudah memerintahkan kepala prajurit untuk memintanya kembali? Aku harus segera mengusutnya. Baiklah, dengan mundurnya Karna, maka pertandingan akan segera saya tutup. Dan pemenangnya adalah... Tunggu Kang Mas!
pertandingan ini belum selesai. Cucuku, pertandingan ini hanya dibuka untuk kalangan kesatria. Jadi, dia sudah gugur. Tapi karena adalah sahabatku, Eyang. Raden, kendalikan amarahmu. Jangan sampai membuat masalah, Raden. Kendalikan. Tidak, Paman. Aku justru ingin menyelesaikan masalah. Putraku, apakah kau akan mengubah peraturan pertandingan? Ampun, Ayahanda. Aku memang tidak bisa merubah peraturan pertandingan ini. Tapi aku bisa merubah kedudukan Karna. Apa maksudnya? Karna adalah sahabatku, Ayahanda. Karena dia seorang sudra, dia tidak bisa mengikuti pertandingan ini. Aku akan mengangkatnya menjadi kesatria, Ayahanda. Aku mohon, Ayahanda, sekarang juga angkatlah sahabatku Karna menjadi Adipati Awangga. Mohon maaf, Raka Prabu. Apa yang dikatakan Raden Duryudana itu benar. Bukankah Raka Prabu Destarastra pernah bersabda di Paseban Agung akan menyerahkan Kadipaten Awangga kepada keponakanku, Raden Duryudana? Pati Sengkuni, aku melakukan itu untuk melatih ilmu kepemimpinannya, agar kelak dia sudah menguasainya dengan baik. Mohon maaf, Raka Prabu. Sabda Pandito Ratu bukankah harus dipatuhi, Raka Prabu? Ampun, Ayahanda Prabu. Aku sudah memikirkan masalah ini baik-baik. Mohon Ayahanda Prabu mengabulkan semua permintaan. Putraku, jangan sembarangan memutuskan sesuatu. Ayahanda, aku putramu Duryudana. Sembah sujud di hadapan Ayahanda Prabu. Bangunlah. Bangunlah putraku. Jangan lakukan itu. Tidak, Ayahanda Prabu. Aku akan tetap sujud seperti ini sampai Ayahanda mengabulkan permohonan. Nyuwun ngapunten, Raden. Jangan seperti ini. Karena saya tidaklah layak untuk menerima tanggung jawab seperti ini, Raden. Tidak, sahabatku Karna. Kamu sangat layak menerima. Baiklah. Aku akan mengabulkan permintaan. Aku akan mengangkat Karna sebagai Adipati Awangga. Mohon ampun, Gusti Prabu. Hamba mohon batalkanlah. Hamba sama sekali tidak layak menerima ini semua. Bangunlah Karna. Bangunlah putraku Duryudana. Maharsi Bisma, Dimas Widura, Pati Sengkuni, Resi Durna dan putraku Yudhistira.
serta kalian semua yang hadir di sini. Persiapkan diri kalian untuk hadir di Balairum guna penobatan Adipati Awangga. Aku bangga dengan dirimu, keponakanku. Jika aku seorang bangsawan, maka Romo dan Bo juga bangsawan. Berbahagialah kalian. Dengar sahabatku, karena hari ini aku akan meresmikan kamu menjadi sahabatku. Raden, kejadian ini tentu akan membuat saya tunduk sebagai bawahan. Tentu saja itu terjadi karena aku telah mengangkatmu menjadi Adipati Awangga. Tapi sebaliknya, kamu juga telah menyelamatkan keluargamu yang tidak layak direndahkan sebagai seorang sudra. Tetapi Raden, kamu tidak usah khawatir. Aku tidak pernah menuntut balas budi. Tapi kamu harus menjaga kehormatanku, kehormatan para Kurawa. Jangan sampai Kurawa kehilangan muka dalam pertandingan nanti. Dan kamu harus mengalahkan Arjuna. Itu sudah cukup bagiku. Akan saya laksanakan, Raden. Prajurit! Bawa busana kebesaran untuk sahabat kita. Bangunlah. Bangun. Putramu Karna akan diangkat menjadi bangsawan terhormat. Apakah kami tidak salah dengar, Gusti Patih? Putramu Karna akan diangkat menjadi Adipati Awangga. Kita seperti mimpi, Bu. Iya, Pak. Ya, kalian tidak mimpi. Prajurit, serahkan baju ini kepada mereka. Baik. Siapkan diri kalian. Segeralah kalian ke istana. Terima kasih, Gusti Patih. Sama-sama. Tidak disangka, Bu. Putra kita dan kita diangkat jadi bangsawan. Iya, Pak.
Basukarna, berdirilah. Dengan disaksikan langit dan bumi, serta para sesepuh Hastinapura, aku, Prabu Destarastra, mengangkat Basukarna menjadi Adipati Awangga. Gusti Prabu, mohon restu. Semoga Dewata Agung membantu hamba dalam melaksanakan tugas mulia dari Gusti Prabu. Romo, Mbok, terimalah sembah sujudku ini. Putra kita sudah jadi bangsawan Hastinapura, Patih. Benar, Bunda. Ini benar-benar nyata. Bangunlah Romo, Mbok. Jangan, Mbok. Romo, tidak pantas orang tua berlutut pada anaknya. Putraku, kau sekarang seorang bangsawan yang harus kami hormati. Terimalah hormat kami. Jika aku seorang bangsawan, maka Romo dan Mbok juga bangsawan. Berbahagialah kalian. Pak, mereka akan bertarung kanuragan. Benar, Pak Mas. Pertandingan harus segera diakhiri. Tidak.